Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngaji hikam tuh enggak boleh ambo ada emosi. Jadi kalau tanda ngasih ambo orang berisik, emosi hilang kaji hikam itu. Maka kita ulang tadi membaca Al-Fatihah tadi. Ya. Jadi tolong adab itu dijaga seketik saja supaya ambo bisa konsentrasi. Ya. Siap? Sudah dinonaktifkan? Ya, baik. Kalau mau keluar, mau ada keluar aja nggak apa-apa, tapi nggak usah kemudian berisik. Baik. Qala Ibnu Athaillah Sakandari min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Min di antara litab'id alamat tanda-tanda seseorang itu belum kenal Allah, belum bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada amalnya. Nuqsanur raja, ya. Nuqsan berkurangnya raja. Apa arti raja? Bukan radio raja kan? Bisa kamari lagi Ustaz? Bisa ke situ Ustaz, silakan Ustaz ya. Nuqsanur raja, kurangnya raja, kurangnya rasa harap. Bahasa lainnya muncul keputusasaan. Bahasa lainnya su'uzzan, berburuk sangka kepada Allah. Inda wujudiz zalal, inda di saat, di sisi wujudiz zalal, adanya zalal. Mahwa zalal, az-zalal yani al-azan, kemaksiatan. Jadi Imam Mu'tazilah langsung menghadang para ahli akidah dan ahli fikih yang saklek. Ahli fikih itu disebutkan dalam kisah Bani Israel ketika datang seorang yang membunuh 99 orang ingin bertobat, datanglah ke ahli fikih, ahli hukum. Apa kata si ahli hukum ini? Malaka minat taubah. Sudah tidak ada tobat bagimu. Satu nyawa balas satu nyawamu. Engkau kekal di neraka. Kira-kira begitu. Jadi dari dulu sudah ada ahli-ahli agama yang suka horor jadi panitia sorga dan neraka. Ini contohnya. Yang kemudian menutup rahmat Allah dari makhluk Allah. Ini sudah ada kasusnya. Jika ini terjadi di zaman kita pada umat al-Muhammadiyah, al-ummah al-Muhammadiyah, itu bisa terjadi kembali. Itu cuma perputaran masa. Ya, chip yang di dalamnya sama. Ya. Pewaris-pewaris, kan ada pewaris Dajjal, ada pewaris Abu Jahal, Abu Lahab, ada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pewaris Nabi Musa, pewaris Nabi Isa. Nah, orang ini, si pembunuh ini yang sudah membunuh 99 orang, akhirnya dia emosi. Saya mau baik kok, mau bener kok malah nggak diterima. Maka melayanglah pisaunya, tergoroklah itu leher sang alim yang sangat saklek, sang alim panitia surga dan neraka. Wal akhir mati, genaplah jadi 100. Tapi si pembunuh ini setiap selesai dia berdosa, dia langsung ingat Allah dan dia menangis. Hatinya menjerit, ya Allah, kenapa saya maksiat? Kapan saya bisa berhenti maksiat? Jangan-jangan setiap pemaksiat hari ini menjerit dalam dirinya. Ya Allah, kapan saya berhenti bermaksiat? Jangan-jangan orang-orang yang kita anggap dirinya lacur, hina, itu setiap hari dia menjerit kepada Allah dan dia tidak merasa dirinya ini sesuatu di sisi Allah. Saya kalau ada orang berdosa, orang-orang yang nakal, tapi kemudian mengaku salah, saya cinta sama dia. Tapi kalau ada orang yang taat, sok suci, saya pun nggak suka sama dia. Apalagi orang maksiat udah sok suci. Ya. Lalu nuduh kita nggak bener ya.
Pernah orang-orang LGBT itu dinasihatin. Apa kata mereka? Kalian munafik. Dengan tangannya melambai. Kalian munafik. Kalau salah, salah aja, nggak usah nuduh orang lain munafik gitu. Allah terima kok. Mau LGBT kayak, mau zina 1000 kali kayak, mau korupsi 1 triliun kayak, mengadas juta triliun ya. Tapi kalau dia merasa dirinya hina kepada Allah, Allah suka orang begitu. Kenapa? Kullu bani Adam khata'. Semua manusia pasti salah. Apalagi orang-orang kayak kita di zaman sekarang cukup maksiat lewat handphone. Enggak? Handphone itu paling gampang, maksiat paling mudah. Lewat smartphone ya. Nanti jadinya zanbu phone. Apa arti zanbu phone? Handphone dosa, bukan handphone yang berdosa, kitanya yang banyak dosa. Akhirnya orang itu mendengar kabar, mencari-cari adakah orang yang bisa menjawab kegalauannya. Ternyata ada di kaki gunung, pelosok negeri. Sampailah di situ, datang kepada seorang yang tidak dikenal. Jadi terkadang wali itu ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Orang ini masih dikenal, cuma di pelosok. Datanglah beliau kepada orang itu, al-arif billah lebih kurang, lalu menyebutkan semua kesalahannya. Dan dia mengatakan, dosaku yang paling besar bukan yang 99 itu, tapi yang nomor terakhir, bunuh ulama, panitia surga. Apa kata beliau? Apa yang menghalangimu dari tobat? Gitu, perkataan siapa? Orang yang arif billah ini. Sini, kamu bertobat bersama saya, kita minta kepada Allah untuk mengampunimu. Bercucur air mata orang ini, tapi dikasih itu syarat. Setelah hari ini, engkau tinggalkan kampungmu, kamu tinggalkan komunitasmu, pergi ke kampung baru. Baru sampai di tengah jalan, mati. Pas di tengah, malaikat azab datang, mau diambil, sudah diambil nyawanya, dipanggil oleh Allah. Tunggu dulu, malaikat rahmat belum sempat ngitung. Dihitunglah perjalanannya. Di situ terlihat oleh malaikat rahmat, ya Allah, ini baru 50. Maka Allah panjangkan negerinya, Allah dekatkan ke kampung yang mau dituju. Cuma beda 1 jengkal, belum punya amal, baru punya pengakuan dan tobat. Allah langsung taruh orang ini masuk surga. Gampang-gampang susah ya masuk surga itu. Bayangkan udah bunuh 100 orang. Maka kami katakan kepada diri kami sendiri dan kita semua, jangan putus asa kepada Allah. Maka saat orang maksiat ataupun orang taat, jangan bersandar kepada amal. Ada amal soleh, ada yang tidak soleh. Ciri-ciri orang soleh beramal dan dia bersandar kepada amalnya. Kalau hari ini soleh, merasa doanya mustajab. Kalau melihat orang tidak doa, kayaknya gimana gitu. Orang kalau kita tahajud malam ini, lalu dia sholat subuh, nanti kalau melihat tetangganya yang belum bangun, dia merasa dirinya lebih suci daripada si tetangga. Nah, hari itu kalau ada orang minta doa, dia mantap. Tapi kalau besok nggak bangun tahajud, sholat subuhnya telat, datang orang minta doa, kurang yakin. Pertanyaannya, Allah Tuhan saat maksiat, saat taat sama nggak? Allah malam kita tahajud, Allah saat kita tertidur sama nggak? Sama. Lalu kenapa kita kurang yakin? Maka kalau kita kena maksiat, harus munculkan rasa sadar, ya Allah, aku pemaksiat. Munculkan harapan. Ada nggak di antara para asatidz, para santri yang tidak berdosa? Nggak ada kan? Punya dosa kan semua. Nggak usah macam-macam, dosa lisan itu udah macam-macam kita ya. Kita ngomongin orangnya dari kemarin udah banyak. Dosa mata, dosa telinga, udah banyak lah ya. Belum lagi dosa hati. Dosa tidak suka sama orang, lalu kemudian menghasut orang lain tidak suka. Dosa provokasi, dosa macam-macam lah, ria,
dosa iri, dengki, macam-macam. Kita biasanya baru melakukan pertobatan dosa zahir, tapi tidak pernah melakukan pertobatan dosa batin, ya kan? Nah. Assalamualaikum. Maka orang yang arif billah memandang yang taat ataupun pemaksiat itu sama berbahaya. Kapan baru selamat? Kalau yang taat menganggap taatnya anugerah dari Allah, kalau yang maksiat masih punya harapan kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu baru orang ini aman. Ya. Adakah di dunia sesuatu terjadi bukan dengan izin Allah? Ada nggak? Berarti orang taat izin Allah. Betul. Kalau orang maksiat izin Allah nggak? Mulai bingung. Berarti Sanusinya nggak lolos tuh. Fathul Majidnya nggak lolos tuh. Orang maksiat Allah izin nggak? Allah ridho nggak? Nggak. Beda nggak izin sama ridho? Bagus. Izin itu kudrah iradah. Allah berkuasa untuk menciptakan yang orang sebut baik ataupun buruk. Nah, kok angin kapal lulek. Bantu kapatan. Tapi angin-anginnya lasuh nak. Seru. Bikin damam separuh badan. Ya, duduk silakan. Sampai di mana tadi? Oke. Orang bermaksiat itu maksiat zahir. Kalau orang taat, ada nggak maksiat batinnya? Ada nggak? Jadi dalam taat itu ada maksiat, dalam maksiat itu ada taat. Makanya tidak boleh kita memastikan orang taat itu pasti masuk surga. Tidak juga elok mengatakan pelaku maksiat mesti masuk neraka. Saya kemarin menyebutkan satu ayat, fawailul lil musallin. Allah berfirman, celaka bagi orang yang taat dengan solatnya. Musallin taat nggak? Musalli, orang yang solat. Solat adalah afdolul ibadat, ibadah paling tinggi. Sepakat? Tapi kok dikatakan wailun? Karena dia dalam taatnya bermaksiat. Bisa yang pertama apa? Kalau di situ disebutkan melalaikan waktu, oke, itu zahir. Yang batinnya ada riya, ya, yuraun, gitu ya. Yuraun itu kata kerja madhi atau mudhari'? Mudhari'. Nah itu. Jadi istimrar. Setiapnya sholat muncul merasa dilihat oleh seseorang, merasa dilihat, merasa ingin disebut orang soleh. Dulu waktu demo-demo, orang mengut sampah supaya disebut Islam itu bersih. Nah itu riya juga tuh. Mungut aja, nggak usah karena pengen disebut Islam bersih. Islam nggak perlu dikatakan bersih nggak bersih. Islam sudah bersih. Inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah cuma Islam. Jadi nggak perlu kita bersihkan. Yang kita perlu bersihkan si muslimnya. Islam nggak perlu. Islam cuma satu. Muslimnya yang berbeda. Islam tidak pernah kotor. Muslimnya yang kotor. Oke? Di dalam maksiat itu ada taat. Apa taatnya orang maksiat? Tobat. Ya, kalau orang maksiat merasa hina di hadapan Allah, kemudian dia tobat, itulah taatnya orang yang bermaksiat. Maka disebutlah taubat itu tawabin. Tawab yang ahli sorof, pakai tasdidnya tuh musyaddad. Apa maknanya? Lebih dari istimrar, tikrar. Jadi tikrar ini doyan tobat, bukan doyan maksiat. Maka tobat itu kata Nabi bukan seperti yang dirumuskan oleh kita yang ribet. Tobat itu cukup sekali, tidak ada dalilnya.
Nggak boleh kemudian tobat sambalado. Nggak, bagi ambo tobat sambalado itulah yang sunnah. Tapi maksiat sambalado nggak boleh. Apa maksud tobat sambalado? Awak doyan tobat. Tapi definisi orang awam, tobat itu cukup sekali. Sudah tobat nggak boleh maksiat. Maksiat nggak boleh. Tapi siapa yang jamin setelah kita tobat besok kita nggak maksiat? Siapa yang jamin? Ada nggak yang jamin? Nggak ada jaminannya. Karena tidak ada jaminannya, Allah kemudian nggak menyebut dirinya taib. Allah menyebut dirinya tawwab. Aku menerima orang yang berkali-kali tobat. Maksiat, tobat lagi. Terjebak maksiat, tobat lagi. Terjebak, tobat lagi. Begitu sampai kemudian Allah makomkan dia pada makom tawabin. Maka Allah jatuh cinta kepada orang yang tawab. Nah, Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Yang disebut taubat itu menyesal. Nah, si laki-laki yang membunuh 100 orang tadi, setiap kali dia membunuh dia menyesal. Itu rahasianya, hadisnya. Ya. Nah, ini fikih jalan lain. Ya. Kalau versi fikih, dosa ya dosa enak, maksiat maksiat. Tapi kan Nabi membawa ilmu kan bukan cuma ilmu fikih, Nabi membawa ilmu ihsan. Kira-kira Nabi lebih sering membawakan ihsan atau fikih? Hah? Fikih? Ihsan. Bukan ihsan kawan awak nak. Ketika ada seorang laki-laki Badui datang ke masjid lalu berdoa, ya Rabb, irhamni wa Muhammadan, sayangi aku saja dan Muhammad, yang lain tidak usah. Menjelang keluar ada orang Badui yang lain atau orang yang sama, dan disebutkan di hadis itu, nampaknya tembok tak kena ada nyobang air ketek, langsung nembak di situ ya. Jadi kayak dulu sopir angkot zaman dulu, zaman kini nggak tahu lah, berubah kali ya. Dulu kalau setiap melihat tembok langsung buang air, kita di situ. Nabi marah enggak? Ada orang buang air kecil di masjid? Enggak. Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Bahkan mereka kemudian dapat ilmu fikih. Justru karena si ihsan inilah orang kemudian dapat ilmu fikih. Apa kata Nabi? Wa ahriquhu bil ma. Maka dapat kajilah sahabat. Kaji cara membersihkan najis dari buang air seni. Ya, dapat kaji. Orang kalau bertambah ihsan, bertambah fikih. Maka ambo alhamdulillah dimudahkan Allah dari sedari kecil ya. Umur 12 tahun, umur 9-10 sudah mendengarkan taklim seumur Hisham itu. Sudah mendengarkan taklim hikam. Umur 12-13 sudah mulai megang kitab hikam. Kalau adik-adik kelas 7 ya, udah berapa tahun umurnya itu? Udah 17? 19? Wow. Terlambat enggak? Enggak terlambat. Sebab ada beberapa guru yang khawatir kalau ada santri belajar hikam duluan. Takut gilo. Kok gilo telah gilo dari dulu. Sepanjang isuk kena lampu oleh pernah begilo nak? Hah? Banggu-anggu aja. Pernah begilo sob? Enggak ya? Hendri orang ribat kan? Pernah celek begilo? Enggak. Mungkin Hendri nih gilo mau nendangan. Gilo kerana menikah. Baik. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah. Kita potong di situ dulu ya. Jadi ada dua hal manusia. Hal namanya tajrid, hal namanya asbab. Tajrid dari kata jarrada yujarridu. Kalau disebut fi'il sulasi, apa? Fi'il sulasi bukan yang belum ada tambahan. Dibuang tambahannya, namanya mujarrad. Jarrada yujarridu tajridan. Nah, itunya. Dibuang asbabnya.
dibuang tambahan-tambahannya, bernamalah halnya tajrid. Jadi bisa aja sorof tuh mengaji hikam, as-sarfu as-sufi kali ya, as-sarfu al-qalbi, itu ilmunya Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi menulis kitab An-Nahwu Al-Qalbi, Nahu Qalbu. Dipakai rumusan Sibawai, kemudian dijelaskan maknanya secara ilmu qalbu. Baik. Tajrid berarti menanggalkan asbab-asbab. Asbab orang sembuh dari penyakit apa? Baube. Asbab orang DPR sakit bakar aja, berdagang, mengajar, bekerja, kira-kira begitu. Asbab orang kemudian bisa punya anak, ya menikah dan lagi. Ya. Iradatuka tajrid, iradatuka itu kan masdar muawwal, fiil mudhari itu masdar muawwalnya. Jadi kalau dibalik kaunuka, ya, keinginanmu ngapain, ya, turidu an takuna yani mujarridan, ya. Keinginanmu ingin menjadi ahli tajrid ma'a iqamatillah iyyak, sedangkan Allah sedang meletakkan maqammu atau ahwalmu pada asbab supaya wak malin baguruna. Kalau ilmunya fikih ya ngaji kitab Fathul Mu'in atau Talibin. Tapi kalau ngaji ma'rifat pebiciam atau ada juga yang versi mengaji. Nah, jadi ada bisa masuk dalam banyak hal. Masuk Pak Ustadz. Ya, fadal. Kamu khusus Ustadz. Ya. Assalamualaikum marhaban. Ya. Kami lanjutkan Ustadz, ya. Iradatuka tajrid. Iradah engkau berkeinginan tajrid, melepaskan sebab. Ingin alim tapi tidak masuk pesantren, tidak masuk madrasah, le bisa? Nah, le bisa? Bisa. Ngaji di surau, samu situ. Ampun tidak orang pesantren, baru kuliah mau pesantren, tapi mau mengaji di surau. Jadi kaji-kaji tarbiyah itu mengaji dulu di surau. Samu tidak? Berarti samu itu. Ada surau nalah pakai papan tulis, kan? Ada surau yang masih surau lamu. Kau surau lah pakai kelas. Baik. Engkau ingin alim tapi tidak ngaji. Itu samu namu dengan ingin tajrid tanpa, sedangkan Allah menginginkan sebab. Makanya mohon maaf, mursyid tarekat tetap saja tidak mengerti ilmu fikih kalau tidak talaki ilmu fikih. Apa sebab? Ilmu fikih itu harus ditalakikan, harus asbabnya mendengar, membaca. Kalau tidak ada peda. Sebaliknya, orang madrasah ingin mengerti ma'rifatullah, tapi nya ingin ambil asbab bermakrifat, jalani thariqah. Malah kemudian ingin carai talak tigo, ndak usah mengaji tasawuf, gilo wak beko. Nah, itu kan ingin bermusuhan tuh, dan itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri tarbiyah Islamiyah. Semua pendiri tarbiyah Islamiyah adalah mursyid. Kita sebut satu-satu. Syekh Abdul Wahid Salihi, mursyid Naqsyabandiyah. Syekh Sulaiman Rasuli, mursyid Naqsyabandiyah. Dulu Madrasah Al-Manar Syekh Abdurrahman Batu Ampa itu mursyid tarekat. Syekh Jamil Jahu mursyid. Syekh Zakaria Labaisati Malalo mursyid sadonya. Syekh Abdul Ghani membuat madrasah di Batu Basure dulu, mursyid. Maka siapapun yang mengatakan belajar tasawuf membuat gilo, fahuwa khainun ala masyayikhihi, maka dia pengkhianat terhadap pendiri madrasah, pengkhianat terhadap ulama-ulama ahlu sunnah. Tak ada ampun no. Ya, tobatlah capek. Ya,
Kalau ada, ambo yakin dan hadir nak meritu kan. Wa sunuzon saja kepada ndak hadir. Ingin mengambil tajrid tanpa asbab supaya disebut apa? Ingin sembuh tanpa ke dokter. Awak pakai doa salah. Supaya disebut apa? Ustadz Buya Sakti. Yo karomah Buya kau. Kurang kalau sakit yo diambuh yo sembuh. Bahaya nak. Nabi mengajarkan awak ada saatnya tajrid, ada saatnya asbab. Ada saat-saat tertentu sahabat Nabi tidak sempat baube. Tabalah betisnya babalah dua. Perang Uhud. Datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, betisku kena tombak. Pakai tajrid lah. Maka Nabi baca bismillah. Langsung batawinya hilang darahnya, sembuh seperti sedia kala. Jadi Nabi tidak setiap hari. Di waktu sudah zaman aman, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, tadawu wa ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, akan balain itu. Jadi Nabi bisa menempatkan dirinya. Makom tajrid bukan berarti sempurna, makom asbab bukan berarti kurang. Asbab dan tajrid itu keadaan yang Allah berikan, dan semua keadaan itu sempurna kalau bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang basuluk di sekolah, santri baca kitab itu sempurna, sesempurna orang basuluk di surau. Kalau kesempurnaan itu digabung, itulah kemudian jadinya kamil mukamil ya. Kalau ndak kamil tuh, kamil surang-surang aja. Apa sebab orang ingin tajrid? Orang ingin berilmu tanpa ngaji, ingin sembuh tanpa berobat, ingin kaya tanpa berusaha. Syahwatil khafiyah. Jadi syahwat terbagi dua. Ada syahwat yang zahir, jaliyah. Yang kedua, syahwat yang khafiyah. Apa arti khafiyah? Tersembunyi. Syahwat nan zahir jaliyah, kalau awak lapar litak makan. Kalau sedang litak tu makanan paling teragak ya. Itiak kalio boleh, gajebo apa boleh, kawa daun, randang lama, macam-macam. Jadi ketika awak lapar, itu yang muncul itu syahwat apa? Itu syahwat perut. Syahwat dua perut kawin nikah. Kalau syahwat yang tersembunyi apa? Ingin disebut wali, ingin disebut sakti, ingin disebut soleh, ingin disebut Islamnya bagus, ingin disebut berjuang. Ingin di dalam tuh, keinginan tuh le tampak, iradah le tampak, iradah tuh enggak. Nah, nampak cuma garis badan, mazahir jasad tampak ya, tapi di batin enggak tampak. Maka iradah itu enggak tampak. Baik. Kalau orang ikut thariqat, kadang ada tersembunyi dalam ketulusan. Itu ingin jadi mursyid, ingin jadi khalifah, ingin tampil. Kalau santri, kalau di pesantren tidak apa, tapi kalau di surau bukan tempat ingin tampil-tampil. Surau itu tempat udfun wujudaka. Nanti sampai waktu kalam itu, benamkan dirimu. Kalau lun saatnya tampil, jangan tampil ya. Wa iradatukal asbab, iradahmu, kehendak tersembunyi dalam dirimu untuk mengambil asbab. Nah, kata balik ma'iqamatillah iyak, sedangkan makom dan ahwal yang Allah berikan kepada engkau
kini makom engkau tajrid. Indak perlu inyo karajo satyo ari lai piti lah datang jo. Pitih. Rupiah. Dolar. Ayo balik. Indak bau beknya sembuh. Indak perlu nyo ngaji ilmu lah turun. Siapa tu? Marhaban Buya, silakan Buya. Duduklah di marka 7 Buya. Di awang-awang boleh jo. Ndak gitulah di langi kampek wah. Yo, daur rabia. Yo. Tingkek kampek gitu, langi-langitan. Kita lanjut ya. Iradahmu asbab, engkau masih mau kerja sedangkan rezekimu sudah mengejarmu. Lah datang rezeki kawak, lah do anak buah, lah do petugas awak, lah do orang yang kemudian mewakili awak di situ, awak tinggal ongkang kaki selai. Masih jo ingin mengajar dunia. Itu disebut orang yang ingin asbab sedangkan makom dia sudah tajrid. Apa tuh? Inhitatun. Inhitat tuh bentuk orang terjun, tak pakai payung dari lantai sampai ke bawah. Kejadiannya beko kakinya, ia patah nak. Itulah terjadi. Jadi orang-orang yang lah mapan secara rezeki zahir, inyo harus kemudian mencari rezeki batin. Ya. Kini orang Pekanbaru lah dicubu-cubunya kan, ditinggalnya seminggu usaha no. Berkah Pak, berkah Bang ya. Tapi kalau awak ndak karajo, indak makan wak dong, berarti makomu apa? Asbab, wajib wak bakarajo. Indak wak karajo seminggu, rezeki ada aja. Berarti makom wak Allah tajrid. Tapi tajrid kok kadang bisa berubah. Maka itu suka-suka Allah. Kadang wak makom wak tajrid, kadang wak asbab. Begitulah setiap hari. Tapi untuk rezeki itu bisa ditakar khusus untuk orang-orang yang bekerja baik di dunia lepas ataupun di perkantoran. Kalau nyo pensiunan, itulah tajrid tuh. Seharusnya ndak sibuk-sibuknya mencari leh. Oh masalahnya nyo buka cabang Bu ya. Anaknya kete-kete, berarti harus kembali ke makom asbab. Ya. Penempatan makom iko kadang-kadang ndak pas dek kawan. Itulah keluhan kepada kawan-kawan kita di dunia dakwah. Kan ada beberapa kawan-kawan ahbab-ahbab kita yang kemudian dakwah meninggalkan anak istri, padahal makomnya baru asbab. Lesa mau bahasa anak maujan-ojan, majan-ajan, ya, tasannu, tahu tasannu bahasa Arabnya. Dibuat-buat, ini alun tajrid lah bentuk orang tajrid. Apa kata kawanmu dulu? Ustadz, nanti saya kalau udah mapan, saya akan menghafalan Quran. Lah mapannya, jadi apanya Quran? Tidak. Apa sebab? Lah baca bang rumah. Itu bisa terjadi. Baca bang pengana, baca bang kantua, buka kantua. Akhirnya tidak sempat menikmati. Mau menikmati, mati. Itu banyak kejadian begitu. Jadi kalau kita kajawana, dunia tu larinya taruh. Jadi dunia tu bentuk awak belanja di pasar teh, bentuk nak kembali. Sudahlah. Jadilah sekian saya turun dari 200 jadi 150 kan. Bentuk angin ciayam. Ionya bentuk ka mawali menurut kan. Ndak usah mahal nak. Ilmu Indo. Awak ada pandai wak. Baik.